Do you get the point of my questions? Is it clear? Sahda, do you understand my question, Sahda? Do you understand my question, Sahda? Okay, just take a turn to Yaya. Yaya, do you understand my question? Can you repeat, Miss? Okay. As we already know that a particular learning theory is generated or proposed by the expert because of the weakness of a particular learning theory that has been introduced before. So can you mention, for example, in this case, why the social learning theories proposed by the Bandura by looking at the weakness of the behavior learning theory? Can you get the point of my question, Yaya? Yaya? Okay, just going to Alfariza. Yes, Miss. Do you I'm get sorry. the point of my question? I think no, because I have some trouble with my connection, so it's not clearly enough. Okay, just ask one student. Umu Salama, do you have a bad connection too? No, Miss. No, so you get the point of my question. Maksudnya itu mungkin teori belajar sosial itu didasari dari kekurangan behavioristik gitu, Miss. Yes, you get my point. So maybe you can have an answer for that question. Siapa tuh barusan ya? Umu ya? Iya, Miss. Maybe you have an answer for that question, Umu? Or anyone here would like to answer the question? So we can move on to the next learning theory. So make sure that you get the point why a particular learning theory is introduced. Oh, Anesia, so I see you raise hand. Yeah, Anesia, time is yours. Oke, thank you. Jadi menurut saya teori belajar sosial sendiri itu didasari dari beberapa kekurangan teori belajar behavioristik. Seperti proses pembelajarannya pada teori sebelumnya itu kan berpusat pada guru. Namun di teori sosial selanjutnya tidak hanya berpusat kepada guru, namun siswa juga diberi kesempatan untuk mengamati lingkungannya, mengamati suatu teori tersebut. Lalu dengan begitu kalau di behavior itu kan siswanya cenderung pasif karena cuma menerima materi dari guru. Namun di social learning siswanya dapat aktif dengan mengamati dan menyimpulkan tentang benda atau materi gitu. Okay, thank you for your response, Anesia. So exactly, the social learning theory is not really confront or against the behavior learning theory there. So basically, the social learning theory is almost the same with the behavior learning theories, but they raise something that maybe is not visible in the behavior learning theory. For example, Anesia has been mentioned that
watching other people. So in the social learning theory, just remind you, and maybe some of you miss about this information about in the social learning theory, in the behavioral learning theories, said that the response is because of the influence of the stimuli. So the people will do everything, or so the behavior, or so their knowledge is because of the stimuli that given to the learners or the students. But in the social learning theory, we get the main point that by watching the other people's, we also attract the learners of the students to perform the expected behavior. Jadi tidak hanya ketika dia diberi stimulus dia akan melakukan behavior atau melakukan respon itu. Just watching the people or the model, we also can do the response. Gitu ya, itu yang mungkin tidak ditampilkan di behavioral learning theory, gitu ya. Di teori belajar tingkah laku itu fokusnya ketika diberikan stimulus akan ada respon. Nah, stimulusnya menggunakan reinforcement maupun punishment dikuatkan atau dikurangi, itu nanti responnya harapannya juga dikuatkan atau dikurangi begitu. Tapi di social learning theory seperti Anda sudah belajar kemarin bahwa dengan melihat orang saja, dengan melihat orang mendapat reinforcement, care, or punishment, itu bisa menjadikan sumber informasi yang juga bisa mempengaruhi behavior orang yang melihat begitu ya. Jadi social learning theory by watching other people's gitu ya. Pentingnya lingkungan tadi ya, kalau kata kawan Anda yang lain, nah lingkungan by watching other people's itu juga bisa memunculkan behavior, itu yang ditemukan oleh Bandura. Indeed, instead of this weakness, the social learning theory also put the cognition aspect begitu ya. Kalau Prof. Erman minggu lalu menyampaikan mungkin tidak terlalu banyak, tapi ada cognition di sana yang dimasukkan begitu ya. Tidak semata-mata stimulus apa yang kita berikan itu yang akan direspon dan itu yang akan dilakukan oleh siswa. Tapi di social learning theory ada kognitif aspek juga yang ditambahkan walaupun tidak terlalu detail di sana begitu ya. Kognitif aspeknya seperti willingness begitu ya. Kalau menurut Anda itu bagus, mungkin Anda akan meniru. Tapi kalau menurut Anda aduh kayaknya nggak ada gunanya begitu ya, ya sudahlah tidak mau ditiru begitu. Itu yang ditambahkan oleh Bandura dalam teori belajar yang dia propose begitu ya. Karena dia melihat sebenarnya punya Bandura ini tidak terlalu jauh berbeda juga dengan behavioral learning theory. Bahkan kalau Anda baca beberapa buku itu dijadikan satu ya, behavioral learning theory sama social learning teorinya Bandura ya. We're not talking about the others social learning perspective, but we're talking about the Bandura's learning theory. Itu biasanya dijadikan satu chapter gitu ya. Jadi satu chapter sendiri dengan headingnya behavioral learning theory gitu. Hanya Bandura ini found something that maybe he can found in the behavioral learning theory, that is by watching other people is could also can be a source of information that can drive the response or behavior of the learners. And then they also add the cognition aspect, such as belief, such as an expectation. When you expect that you can do it, you will do it. But if you expect that you can do it, you will not do it. Gitu ya. Itu yang ditambahkan oleh si Bandura di social learning theory. And then we move on to the next learning theory. You already learned about it with Miss Dia last week. So I would like to hear from you. What is the weakness of the social learning theory that generate the expert or the theories to propose the cognitive learning theory? Who wants to answer this question? How about Azmi? Yes, Miss. Can you repeat again the question? Do you have a bad connection for today? Yes. Okay. I would like your friend maybe repeat my questions. Teresia, can you hear my question well? Yes, Miss. Yeah, can you repeat again?
Ya, tadi pertanyaannya, kira-kira apa yang kurang dari teori belajar sosial? Kemudian para expert itu membuat teori baru, yaitu teori kognitif, itu kira-kira apa yang kurang? Seperti itu. Okay, thank you very much, Teresia. And Asmi, do you have answer for that question? Yes, ma'am. Kelemahan dari teori Albert Bandura tentang teori belajar sosial itu karena pemodelan yang digunakan Albert Bandura adalah peniruan tingkah laku, dan ada kalanya cara peniruan tersebut memerlukan pengulangan dalam mendalami sesuatu yang ditiru. Selain itu juga, jika manusia belajar atau membentuk tingkah lakunya dengan hanya melalui peniruan atau modeling, sudah pasti terdapat sebagian individu yang menggunakan teknik peniruan juga akan meniru tingkah laku yang negatif. Gitu. Okay, thank you, Asmi, for your response. How about Teresia? Do you want to add something else? Ya, kalau dari saya menambahkan aja, ya kalau dari teori sosial kan itu meniru. Nah, tapi itu terlalu sederhana menurut ilmuwan yang menemukan cognitive learning theory. Jadi menurut mereka itu tidak hanya melihat saja, tapi juga individu itu memproses apa yang sudah dilihat. Jadi nggak hanya meniru saja, tapi juga butuh pemahaman. Di kognitifnya itu juga dibutuhkan. Seperti itu. Okay, thank you very much, Teresia. So we have a consensus here that when we're talking about the social learning theories, Bandura social learning theories, they put a cognition aspect on that theories, but this cognition aspect is not explored in depth. So they just put like a belief and expectation, but the Bandura did not explain more in deep how exactly the people or the learners process the information that come to their mind. And last week you already learned about how exactly the information that you see at the first sight and then come to your memory and the process, so it could be a remembered moment, or it's because it's come to your long-term memory, so you can understand this well, or become something that you unforgettable. So the sophisticated thing that the cognitive learning theory has been proposed about the process is very sophisticated, that focusing on how exactly the learners process all the informations that come to their minds. Okay, thank you very much. And then we move on to the next cognitive learning theory that we will discuss more today about the constructivist learning theory. But before we move on that, the same questions, what is the weakness of the cognitive learning theory? That very sophisticated, I think so. And that generate the others expert to propose the constructivist learning theory. Who wants to answer this question? Valia, maybe? Masih bingung, Miss. Oh, masih bingung. That's all right. How about Dina Sepiana? Yes. Mungkin dari kelemahannya teori belajar kognitif ini hanya mementingkan proses belajarnya saja. Proses belajarnya saja. Lanjut, continue please. Untuk hasil belajarnya itu kayak kurang diperhatikan, mungkin di konstruktif itu nanti
penemunya itu nanti mengembangkan agar bisa memperhatikan proses belajar dan hasil belajarnya. Seperti itu. Okay. This is Dina's answer. So we will look at what is the weakness of the cognitive learning theory. That's why the constructivist learning theory proposed by such as Piaget or Vygotsky by listening to the presenters for today. So who are the presenters for today? Me. Oh, Valia, but you're still confused about that. Okay, that's all right. Maybe after presenting the topic to your friends, you will get that answer. Okay, are you ready, Valia and friends? Ready? Ready, Miss. Ready ya, sama Umu ya. Okay. If you're ready, just time and space is yours. I hear nothing. You can start now. Okay, good morning. Let me introduce, I'm Aida. We'll open today's presentation. We are from group 4, which consists of Valia with student ID number 003, Umu Salama with student ID number 028, and also me, Aida, with student ID number 037. Today, our group will explain about constructivism learning theory. Here, there are several points such as definition, purpose, principle, characteristic, feature, application, pros and cons, and the last is conclusion. Okay, next will be continued by my friend Valia. Okay, for the definition of constructivism learning theory. Constructivism means konstruktif, maksudnya adalah konstruktif berarti bersifat membangun. Pada konteks ini, pada konsep filsafat pendidikan, konstruktivisme merupakan suatu upaya untuk membangun tata susunan hidup yang berbudaya modern. Constructivism learning theory is a theory that gives freedom to humans who want to learn or seek their needs through the ability to find their desires or needs with the help of others. Teori belajar konstruktivisme ialah sebuah teori yang memberikan kebebasan terhadap manusia yang ingin belajar atau mencari kebutuhannya melalui kemampuan menemukan keinginan atau kebutuhannya tersebut dengan bantuan orang lain. Sehingga teori ini memberikan keaktifan terhadap manusia untuk belajar menemukan sendiri kompetensi, pengetahuan atau teknologi dan hal lain yang diperlukan guna mengembangkan dirinya sendiri. The purpose of constructivism learning theory: develop the ability of students become an independent thinker, atau mengembangkan kemampuan siswa untuk menjadi pemikir yang mandiri. Developing the ability of students to ask and find questions by themselves. Mengembangkan kemampuan siswa untuk mengajukan pertanyaan dan mencari sendiri pertanyaannya. Help students to develop the definition and understanding of the concept completely. Membantu siswa untuk mengembangkan pengertian dan pemahaman konsep secara lengkap. For the principle of constructivism learning theory, yang pertama, knowledge built by students themselves, atau pengetahuan dibangun oleh siswanya sendiri berdasarkan pengetahuan yang telah mereka pelajari sebelumnya. Yang kedua, knowledge cannot be moved from teacher to students. Pengetahuan tidak dapat dipindahkan dari guru ke murid kecuali hanya dengan keaktifan murid sendiri untuk menalar. Yang ketiga, students construct continuously.
murid aktif mengkonstruksi secara terus-menerus sehingga selalu terjadi perubahan konsep ilmiah. Yang keempat, teachers just help provide suggestion and situations. Guru sekedar membantu menyediakan saran dan situasi agar proses konstruksi berjalan lancar. Yang kelima, dealing with problems relevant to students, yaitu menghadapi masalah yang relevan dengan siswa. Learning structure around the main concept, yaitu struktur pembelajaran seputar konsep utama, di mana pentingnya sebuah pertanyaan mencari dan menilai pendapat siswa. Yang ketujuh, adapting curriculum to respond students' perceptions, yaitu menyesuaikan kurikulum untuk menanggapi anggapan siswa. For the characteristics of constructivism learning theory, first, giving students opportunity to foster new knowledge through the income in the real world, yaitu memberikan kesempatan kepada murid membina pengetahuan baru melalui penglibatan dalam dunia sebenarnya. Seperti memberikan kesempatan pada murid untuk bereksplorasi mencari sendiri pengetahuan, namun tetap diberikan arahan dasar dari guru. Yang kedua, promote ideas that are started by students and use them as a guide to designing teaching, yaitu menggalakkan ide atau gagasan yang dimulai oleh murid dan menggunakannya sebagai panduan merancang pengajaran. Yang tiga, supports cooperative learning, yaitu menyokong pembelajaran secara kooperatif. Yang keempat, playing how students learn something ideas, atau menampilkan bagaimana murid belajar suatu ide. Yang kelima, promote and receive student power, atau menggalakkan dan menerima daya usaha murid. Promote students as and have dialogue with students and teacher. Menggalakkan murid bertanya dan berdialog dengan murid lainnya dan guru. Consider learning as a process that equally important to the results of learning. Menganggap pembelajaran sebagai suatu proses yang sama pentingnya dengan hasil pembelajaran. Dan yang terakhir, promotes the process of inquiry students through studies and experiments, yaitu menggalakkan proses inquiry murid melalui kajian dan eksperimen. Okay, the next slide is figure of constructivist learning theory. Tokoh psikologi yang pertama memperkenalkan teori konstruktivisme adalah Jean Piaget, yaitu individual cognitive constructivist. Teori konstruktivisme Piaget ini berfokus pada konstruksi internal individu terhadap pengetahuan. Jadi pengetahuan tidak berasal dari lingkungan sosial, akan tetapi interaksi sosial tersebut penting sebagai stimulus terjadinya konflik kognitif internal pada individu. Kognitif konstruktivis menekankan pada aktivitas belajar yang ditemukan oleh siswa dan berorientasi penemuan siswa sendiri. Yang kedua adalah Lev Vygotsky dengan socio-cultural konstruktivis. Jadi teori ini dikemukakan oleh Lev Vygotsky yang berpandangan bahwa pengetahuan berada dalam konteks sosial. Karenanya ditekankan pentingnya bahasa dalam belajar yang timbul dalam situasi-situasi sosial yang berorientasi pada aktivitas. Next. Next. Metacognition theory by Jean Piaget. Paradigma konstruktivisme oleh Piaget ini melandasi timbulnya strategi kognitif yang disebut teori metakognisi. Metakognisi merupakan keterampilan yang dimiliki oleh siswa-siswa dalam mengatur dan mengontrol proses berpikirnya. Nah, metacognition ini dibagi menjadi 4. Yang pertama, decision making, atau keterampilan pengambilan keputusan. Artinya, keterampilan individu dalam menggunakan
proses berpikirnya untuk memilih suatu keputusan yang terbaik dari beberapa pilihan yang ada, melalui pengumpulan informasi, perbandingan kebaikan dan kekurangan dari setiap alternatif solusi, analisis informasi, dan pengambilan keputusan yang terbaik berdasarkan alasan-alasan yang rasional. Yang kedua, creative thinking, atau keterampilan berpikir kreatif. Nah, artinya keterampilan individu dalam menggunakan proses berpikirnya untuk menghasilkan gagasan yang baru, konstruktif berdasarkan konsep-konsep dan prinsip-prinsip yang rasional maupun persepsi dan intuisi individu. Yang ketiga, problem solving, atau keterampilan pemecahan masalah. Artinya, keterampilan individu dalam menggunakan proses berpikirnya untuk memecahkan masalah melalui pengumpulan fakta-fakta, analisis informasi, menyusun berbagai alternatif pemecahan, dan memilih pemecahan masalah yang paling efektif. Dan yang terakhir, critical thinking. Artinya berpikir kritis. Keterampilan individu dalam menggunakan proses berpikirnya untuk menganalisa argumen dan memberikan interpretasi berdasarkan persepsi yang benar dan rasional. Analisis asumsi bisa dari argumen dan interpretasi logis. Next. The important concept of Vygotsky's theory of sociogenesis and cognitive development in accordance with the sociocultural revolution in learning and learning theory are social learning, zone of proximal development, and mediation. Maksudnya, konsep-konsep penting teori sosiogenesis Vygotsky tentang perkembangan kognitif yang sesuai dengan revolusi sosiokultural dalam teknologi teori belajar dan pembelajaran adalah yang pertama, social learning atau pembelajaran sosial. Nah, Vygotsky menyatakan bahwa siswa belajar dengan orang dewasa atau teman yang lebih cakap. Nah, teman yang lebih cakap ini artinya teman yang mampu atau lebih pandai. Nah, dengan begitu, siswa akan berkembang dan menemukan konsep dan pemecahan masalah. Yang kedua, Zone of Proximal Development atau ZPD. Jadi, siswa bekerja dalam ZPD ini jika tidak bisa memecahkan masalah sendiri. Jadi, siswa dapat memecahkan masalah tersebut dengan orang dewasa atau teman-temannya dengan bantuan. Nah, bantuan yang dimaksud ini bertujuan agar si anak mampu mengerjakan tugas atau soal-soal yang lebih tinggi. Dan yang terakhir, mediasi. Maksudnya, siswa diberi masalah yang kompleks, rumit, dan realistik. Kemudian diberi bantuan secukupnya untuk memecahkan masalah siswa. Bantuan tersebut dapat berupa dorongan, petunjuk dasar, dan pemberian contoh. Next. Next. Enggak. Nah, aplikasi dari constructivist learning theory. Yang pertama, explanation. Jadi ini tuh dijelaskan oleh guru tentang suatu mata pelajaran kepada siswa agar siswa mengetahui apa yang akan dipelajarinya. Yang kedua adalah tanya jawab. Jadi sebelum kegiatan inti berlangsung, dalam suatu pembelajaran berlangsung, guru dan siswa dapat melakukan tanya jawab yang berhubungan dengan materi yang akan diajarkan. Hal ini itu bertujuan agar mengetahui sejauh mana pemahaman siswa terhadap materi tersebut dengan memanfaatkan pengetahuan dasar siswa. Yang ketiga, discussion. Jadi siswa mendiskusikan materi dengan siswa lainnya atau bahkan dengan guru mengenai materi pelajaran tersebut. Yang keempat, penugasan. Suatu cara dalam proses belajar mengajar dengan jalan memberi tugas kepada siswa. Nah, penugasan ini dapat dilakukan secara kelompok maupun individu. Dan yang terakhir, bermain peran atau role playing. Next. Yang berikutnya, di sini ada pros and cons. Yang pertama, pros. There are 4 points. First, teachers are not the only source of learning. Artinya, di sini guru bukan satu-satunya sumber belajar. Maksudnya yaitu dalam proses pembelajaran, guru hanya sebagai pemberi ilmu dalam pembelajaran.
Kemudian siswanya dituntut untuk lebih aktif dalam proses pembelajaran, entah dari segi latihan, bertanya, praktik, atau hal lainnya. Jadi guru di sini hanya sebagai pemberi arah dan menyediakan hal-hal yang dibutuhkan oleh siswanya. Karena dalam konstruktivisme, pengetahuan didapatkan dalam proses pembelajaran, yang juga bisa didapatkan melalui diskusi atau pengalaman, atau juga lingkungan di sekitarnya. Second, students learning are more active and creative. Artinya siswa dalam pembelajaran lebih aktif dan kreatif. Maksudnya, di mana siswa dituntut untuk bisa memahami pembelajarannya, baik dari sekolah ataupun di luar sekolah, sehingga pengetahuan yang didapatkan siswa dapat dikaitkan dengan baik dan seksama. Selain itu, siswa dituntut untuk bisa memahami ilmu yang baru dan dapat dikoneksikan dengan ilmu-ilmu yang sebelumnya. Third, learning becomes more meaningful. Pembelajaran menjadi lebih bermakna. Pembelajaran menjadi lebih bermakna karena siswa menginstruksi informasi dalam penelitiannya sendiri. Yang artinya pembelajaran di sini tidak hanya mendengarkan dari guru saja, akan tetapi siswa harus bisa mengaitkan dengan pengalaman-pengalaman pribadinya berdasarkan informasi yang dia dapatkan baik dari temannya, tetangganya, keluarga, surat kabar, televisi, atau sosial media juga. Yang terakhir, learning has freedom in learning. Pembelajaran di sini memiliki kebebasan dalam belajar. Maksudnya, siswa bebas mengaitkan ilmu-ilmu yang dia dapatkan dari lingkungannya atau dari sekolah, sehingga tercipta konsep yang diharapkan oleh siswa. Kemudian, kontranya, there is 4.2. Yang pertama, students construct their own knowledge. Siswa mengkonstruksi pengetahuannya sendiri. Karena siswa mengkonstruksi pengetahuannya sendiri, hasil dari konstruksi siswa ini kadang tidak cocok dengan hasil konstruksi yang sesuai dengan kaidah ilmu pengetahuan, sehingga menyebabkan miskonsepsi. Second, constructivism encourage students to build their own knowledge. Konstruktivisme menanamkan agar siswa membangun pengetahuannya sendiri. Hal ini membutuhkan waktu yang lama dan kemampuan setiap siswa ini berbeda-beda. Ketiga, the situation and condition of the school is not the same. Situasi dan kondisi di setiap sekolah tidak sama, karena sarana dan prasarana yang membantu keaktifan dan kreativitas siswa juga tidak sama. The last, the teacher only becomes a motivator and mediates the learning process. Meskipun guru di sini hanya menjadi pemotivasi dan mediasi jalannya proses belajar. Berikutnya, conclusion. Constructivism learning theory is a learning method that emphasizes the process and freedom in exploring knowledge. This theory provides activeness for students to learn to find their own competencies, knowledge, or technology, and other things needed to develop themselves. Learning that refers to constructivism learning theory focuses more on students' success in organizing their experience, not student obedience in reflection on what has been ordered and done by the teacher. In other words, students are prepared to construct their own knowledge through assimilation and accommodation. Based on this, the authors conclude that constructivism is an active activity where students produce something from what they learn. Yang artinya, teori belajar konstruktivisme merupakan suatu metode pembelajaran yang lebih menekankan pada proses dan kebebasan dalam menggali pengetahuan. Teori ini memberikan keaktifan pada siswa untuk belajar menemukan sendiri kompetensi, pengetahuan atau teknologi dan hal lain yang diperlukan untuk mengembangkan dirinya sendiri.
Pembelajaran yang mengacu pada teori belajar konstruktivisme lebih memfokuskan pada kesuksesan siswa dalam mengorganisasikan pengalamannya mereka, bukan kepatuhan siswa dalam refleksi atas apa yang diperintahkan dan dilakukan oleh guru. Dengan kata lain, siswa lebih diutamakan untuk mengkonstruksi sendiri pengetahuan mereka melalui asimilasi dan akomodasi. Berdasarkan hal tersebut, kami menyimpulkan bahwa konstruktivisme adalah aktivitas yang aktif di mana peserta didik menghasilkan sesuatu dari apa yang dipelajarinya. Okay, that's all from our group. Are there any questions? Okay, thank you very much for Valia and friends for presenting about the constructivist learning theory, and we go into the Q&A sessions. The presenters will be the moderators, and I would like to hear maybe at least 3 questions from all of you here. Thank you. Okay, first Dina, please. Ya, terima kasih atas waktunya. Saya ingin bertanya tentang role play, contoh dari role playing tadi yang bermain peran tadi. Contohnya bagaimana ya? Terima kasih. Okay, next, Eka Ayu, you can say your questions. Bisa lihat di karakteristiknya nggak? Slide karakteristik. Di situ ada support cooperative learning kan, artinya menyokong pembelajaran secara kooperatif. Tadi dijelaskan seperti itu. Nah, pembelajaran secara kooperatif sendiri itu apa sih dan bagaimana? Sudah. Terima kasih. Next from kamu, Dani. Oke, terima kasih. Sebenarnya pertanyaan saya sama dengan Dina, cuman saya terlanjur resign, jadi saya ganti, yaitu bagaimana kalau seumpama muridnya ini atau siswanya itu seorang introvert. Kan di sini kan guru hanya sebagai mediator. Nah, kalau siswanya nggak aktif kan otomatis juga nggak bakal tanya gitu. Jadi kan ya udah diem aja gitu. Itu bagaimana seorang siswa yang introvert itu mengikuti teori ini, teori belajar ini. Terima kasih. Our group will answer first. Ya. Ya, mungkin saya akan menjawab pertanyaan Dina tadi. Contoh dari role playing atau bermain peran. Nah, mungkin di pembelajaran IPA ini, khususnya pada IPA SMP ya, itu mungkin
gurunya membagi satu kelas itu jadi beberapa kelompok. Nah, misal ada kelompok A. Kelompok A ini kebagian materi peredaran darah kecil sebagai tugas bermain peran. Nah, nanti untuk kelompoknya itu, mungkin perannya itu dibagi jadi, ada yang jadi aliran darah. Beberapa orang itu saling bergandengan jadi aliran darah. Misalnya, kan namanya bermain peran. Lalu ada orang yang sebagai penanda, oh ini tuh bilik kanan, ini pembuluh nadi paru-paru, ini bagian paru-paru, ini pembuluh balik paru-paru, dan ini serambi kiri. Nah, nanti kan sudah ada orang di setiap patokannya itu sudah ada gitu. Nanti orang-orang yang berperan sebagai aliran darah itu bergandengan bersama-sama jalan berawal dari keluar dari bilik kanan, kemudian dilanjutkan ke temannya yang sebagai tiang pembuluh nadi paru-paru, kemudian dilanjutkan kembali ke temannya, menuju temannya yang berperan sebagai paru-paru, dilanjutkan ke pembuluh balik paru-paru, dan yang terakhir ke jantung bagian serambi kiri. Nah, mungkin di bermain peran itu mungkin dapat ditambahi dengan dialog-dialog yang fiktif lah, katakanlah. Jadi bisa menghibur dan dapat belajar juga dari bermain peran itu. Mungkin seperti itu. Terima kasih. You can ask Dina whether the question is satisfied for her or not. Oke, Miss. Dina mungkin apa sudah jelas? Okay, it's enough. Thank you. Okay, you're welcome. Okay, just want to confirm, yes, it could be an example of the role-playing, it's not a model actually, it's a strategy. It's a strategy for learning. It could be an example of the role-playing for learning strategies, but the main thing that you need to consider is about where is the constructivism itself. But we move on. We not discuss it further because the question only asking about the example, and just confirm that it is a good, yes, a good an example for role-playing strategies. And you also can use it for like genetic materials, like a transcription or a translation. You can use a role-playing too. Okay, just move on to the next question, or just collecting a question from the others presenters, whatever you want. Oke, mau menjawab pertanyaan dari Eka Ayu. Tadi tanya tentang bagaimana pembelajaran kooperatif itu. Jadi tadi kan karakteristiknya adalah menyongkong pembelajaran secara kooperatif. Kooperatif di sini adalah kerjasama. Jadi pembelajaran secara kerjasama. Jadi ya tadi seperti dibilang oleh Salamah, jadi ada dibuatkan kelompok. Jadi di situ murid-muridnya disuruh untuk berdiskusi. Jadi lebih mengutamakan kerjasamanya. Apakah terjawab, Eka Ayu? Ya, sudah, terima kasih. Okay, just continuing the questions about the cooperative learning theory, which views or theories that support this learning, which one? Because we already have two expert here, Jan Pearson and Lev Vygotsky with their own theories. So in which theories or view that support the cooperative learning? Yang mana kira-kira? Everyone can answer the questions.
Agar pertanyaannya bisa tetap sinkron dengan topik kita hari ini, begitu ya. Tidak hanya bertanya seperti apa sih cooperative learning itu. Jadi harus tetap dikaitkan dengan main topiknya ya. Kita hari ini adalah constructivist learning theory. So, my question everyone can answer here. Everyone here can answer. My question is, which theory that support the cooperative learning theory? The cooperative learning, sorry. Maybe presenter can try to respond my question. Gak ada respon ya. Am I audible? Teresia, am I audible? Yes, ma'am. Okay. Who asked the question? Siapa tahu? Umu who asked the question about the support cooperative learning? Who asked the question, Umu? Saya, Miss. Eka ya. Okay. I just want to ask to the Eka, in your opinion, in which theories that support the implementation of a cooperative learning? What do you think, Eka? Tadi disebutkan sama Falia kalau di pembelajaran kooperatif itu adanya kerjasama, jadi adanya kelompok yang disuruh berdiskusi seperti itu, Miss. Kira-kira teori yang mana yang mendukung itu? That was my question. Teori yang mana yang mendukung? Di sini kan ada berapa teori yang Anda sempat tangkap, Eka? Bukan learning teori ya, bukan learning teori ya, tapi di constructivist learning theory itu ada berapa teori yang disampaikan, teori atau view atau perspektif, ada berapa? Ada berapa, Eka? Nggak tahu, Miss. Ada dua mungkin. Ada dua yang mana itu? Before you getting lost ya. Ada dua, yang mana Eka? Mungkin masih ingat? Ini kan baru disampaikan oleh presenters ya. Mungkin adanya pengembangan pemikiran sama pengajuan pertanyaan. Jadi ada di pembelajaran seperti sosial sama behavior gitu, Miss. I'm not talking about the learning theories. I'm talking about the views or perspectives about the constructivist learning theory. Okay. Teresia, do you get my point? Yes, ma'am. Oke, kalau menurut Teresia jawabannya apa? Yang figur itu, slide ke-7, bisa dibuka dong. Lupa tadi. Ada berapa yang Anda sempat catch atau sempat pahami begitu? Ada berapa di sini? Dua. Ada tuh. Can you mention it? Can you mention them? Jan Piaget sama Vygotsky ya. Agak, they are the expert or the support expert the theories. So can you mention the idea that they brings about the constructivist learning theory? Kalau nggak salah yang tadi yang punya inisiatif itu yang individu, yang Vygotsky itu bisa dibuka dong, minta tolong yang presentasi slide 7. Slide 7. Yaitu sosial kultural konstruktif itu. Apa berarti, Teresia? Jadi yang satunya individu, yang satunya itu sosial sama teman. Mention it completely. Sebutkan yang lengkap, Teresia. Jadi pemikirannya Jan Piaget itu tentang constructive learning theory. Yang pertama, maksudnya menurutnya Piaget itu ada individual cognitive constructive. Jadi itu dari individunya sendiri. Terus yang kedua itu ada pemikirannya Vygotsky, yaitu social cultural constructive.
Jadi ya dari lingkungan mungkin, Mem. Okay, Jadi yang masih- mendukung pembelajaran yang tadi itu, yang ditanyakan Eka tadi, itu ya pemikirannya Vygotsky tadi. Okay, pemikirannya Vygotsky. Eka, do you get the point? Yes, Miss. Sudah. Sudah ya? Ya, jadi Ya, sudah. Terima kasih. before all of you get lost, lost in the jungles. But this is the problem that maybe you face when using this kind of learning theories. So just reflect to your own learnings about what the benefit and disadvantage. But that's all right. Maybe it could be related to the big questions, but I don't want to answer it. The presenter will answer it. Okay, that's correct that cooperative learning theory, just continuing with the questions. Cooperative learning theory, that's correct with the presenter mentioned about the cooperation or kerjasama, yeah, become the main goals for this kind of learning, and it's supported by particularly by the social cultural constructivism proposed by the Lev Vygotsky. Okay, so how could this learning process be? I show you something. So before we go into the another questions, we'll show this. Okay, would you like to stop your sharing first, presenter? Miss? Would you like to stop your sharing? Oh, okay. I hope at 12 o'clock we can finish this lesson. I just have to move to another activity that I need to do soon. Okay. I will show you just thing. Okay, can you see it, Eka? Can you see it clearly, Eka? Iya, Miss, kelihatan. So the cooperative learning atau pembelajaran kooperatif is a model. So if it is a model, it have a syntax. Syntax is a procedure or langkah-langkah, ya. The step that we need to do when we using this kind of learning model, and this is the steps, ya. Mulai dari menyampaikan tujuan, menyajikan informasi, ini stepsnya, ya. Kemudian mengorganisasikan siswa ke dalam kelompok, membimbing kelompok belajar, evaluasi, dan memberikan penghargaan. Ini adalah steps atau sintaks dari cooperative learning. Jadi kalau mau ditanya seperti apa sih cooperative learning, seperti ini. Seperti ini penggunaan cooperative learning di kelas. And you will learn about this learning model further when you enroll in an innovative learning course. Next semester maybe. Okay, is it clear for you, Eka? Iya, Miss. Sudah. Okay. Terima kasih. You're welcome. Continue, please, presenter, with the next question. Or you want to you try to answer the existing questions? It's up to you. Okay, for the last question from Hamdani, tadi Hamdani tanya bagaimana jika siswa introvert dalam proses pembelajaran konstruktivisme. Di sini yang dimaksud konstruktivisme itu kan nggak harus bisa melalui presentasi, tanya jawab atau diskusi kelompok. Itu bisa nggak harus di depan kelas, tapi bisa dibuat dengan kelompok-kelompok kecil seperti tadi yang ada di cooperative learning. Kadang itu dibuat kelompok-kelompok kecil. Biasanya murid introvert itu kalau udah sama lebih sedikit orang itu kan lebih terbuka. Terus konstruktivisme yang di sini itu juga bisa dari pengalamannya dia sendiri, entah dari dia kejadian-kejadian yang dialami dulu atau cerita dari keluarga-keluarganya. Jadi konstruktivisme di sini itu nggak harus
tampil di depan, tapi dia bisa membangun sebuah ilmu pengetahuan dari apa yang udah dia alami atau teman yang dia alami kayak gitu. Hamdani bisa dimengerti. Ya, terima kasih. Okay, thank you. Karena udah, kalau begitu saya akhiri dari sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. But actually, there are more than 2 students try to raise a question. Actually, Aida. Siapa yang masih mau mengajukan pertanyaan? Kan tadi at least ya. I said at least 3 questions. Masih ada yang mau mengajukan pertanyaan ke presenters? Nggak ada. Tadi Kak, siapa ya? Kalau nggak salah, oh Teresia. Oh banyak Bu. Maksudnya banyak. Oh ya tadi, oh ada Anesia, ada Teresia, ada Zaki ya kalau nggak salah. Silakan diajukan dulu, siapa tahu presenternya bisa lah jawab. Boleh ya presenter ya? Boleh ya? Iya. Nanti Anda jawab based on your understanding, because this is a constructivist learning theory. We discuss about the constructivist learning theory, so everything is based on your own knowledge, belief, you construct by yourself. Gitu ya, silakan. Okay, Anas, please you can say your question. Oke, thank you. Jadi pertanyaan saya kan di Cons tadi, salah satunya adalah siswa dapat mengalami miskonsepsi. Nah, bagaimana tanggapan Anda terhadap ini dan bagaimana cara menyelesaikannya dengan berdasarkan teori konstruktif itu sendiri agar miskonsepsi yang dialami siswa itu setidaknya bisa dikurangi atau mungkin bisa diperbaiki sehingga tidak terjadi miskonsepsi lagi. Terima kasih. Oke, langsung saya jawab ya, Anes. Jadi gini, kalau kan di sini kan guru itu berperan sebagai pemotivasi sama media sama yang mengarahkan pembelajaran. Jadi kalaupun siswanya itu mengalami miskonsepsi jadi hasil dari konstruk ilmu pengetahuannya dia itu nggak pas sama kaidah ilmu pengetahuannya sebenarnya, itu guru bisa mengarahkan dia kayak menunjukkan setelah kamu mengalami ini harusnya itu ke step kayak gini, bukan ke step yang seperti yang kamu pikirkan. Jadi di situ ada pembenaran, tapi si siswanya sendiri itu tetap dituntut untuk membangun ilmu pengetahuannya sendiri setelah diarahkan oleh gurunya tadi, kayak gitu. Bisa dimengerti, Anes? Baik, bisa dimengerti. Terima kasih atas jawabannya. Sama-sama. At least we will have 2 more questions, no more than that. Zaki and masih ada nggak lagi setelah Zaki? Ada? Zaki the last ya? Oke. Ya. Terima kasih atas kesempatannya. Jadi di sini tadi saya mendengar guru itu sebagai mediator, fasilitator juga. Apakah di sini guru juga menjadi evaluator atau memberi penilaian terhadap siswa gitu? Setahu saya ini gimana gitu cara memberikan penilaian atau mengevaluasi siswa dalam teori belajar ini? Terima kasih. Oke, sebenarnya kalau menurut saya gini, kalau kita konstruktivisme itu kan kita membangun sendiri ya, terus biasanya dipresentasikan. Kayak misalnya apa yang saya alami sekarang, saya cari ilmu pengetahuannya sendiri sesuai pemahaman saya itu gimana, sesuai
apa yang dulu-dulu saya alami ketika sekolah kayak gitu. Terus kemudian dipresentasikan, lalu murid siswanya yang lain itu bertanya atau membenarkan. Kemudian contohnya tadi Mem Eni membenarkan saya, membantu saya untuk menjawab apa sih tadi cooperative learning itu. Jadi kayak gitu contohnya. Zaki bisa ngerti atau mungkin masih kurang jelas? Masih kurang jelas, maaf. Oke, maksud saya tuh gini, kan setelah siswa itu mengkonstruksi ilmu pengetahuannya sendiri, jadi didistribusikan ya dalam suatu kelompok itu, terus mereka mempresentasikan hasil dari konstruksi ilmu pengetahuannya ini, menyampaikan kepada teman-temannya atau mungkin menyampaikan kepada gurunya, kayak mengumpulkan tugas gitu kan sistemnya biasanya. Nah, nanti di akhirnya guru itu membenarkan sebenarnya hasil dari ilmu pengetahuanmu itu benar apa enggak, atau apakah di sini tuh ada kesalahan di bagian mana kayak gitu. Jadi bisa dibenarkan melalui itu tadi cara mengumpulkan tugas, atau dibenarkan melalui presentasi kayak yang Mem Eni lakukan tadi. Bisa dimengerti, Zaki? Terima kasih penjelasannya. Cukup dimengerti. Cukup ya Zaki. Menurut saya lumayan masuk ke saya. Oke, baik. Nggak apa-apa, nanti kalaupun Anda masih belum masih questionable, silahkan ditanyakan, nggak apa-apa ya. Oke, kenapa saya beri konfirmasi di belakang? Saya rasa pertanyaannya hampir sama begitu ya. Tadi terkait bagaimana kalau siswanya introvert, terus bagaimana kalau siswanya miskonsepsi, terus bagaimana dengan evaluasinya. Itu adalah pertanyaan-pertanyaan yang bagus begitu ya. Karena teori ini kan sepertinya teorinya bagus begitu ya, banyak dipakai, tapi kayaknya muluk begitu, nanti implementasinya seperti apa. Itu pertanyaan yang sama begitu ya, ketika constructivist learning theory itu banyak didengungkan. Nah, pasti pertanyaannya ke arahnya sana. Oke. Ketika kita menggunakan let's we discuss about the misconception first, karena ada yang miss ya dari presenter hari ini. Nah, itu gunanya seperti yang disampaikan oleh Aida, itu gunanya teachers ya, walaupun teachers di sana tulisannya sebagai motivator, sebagai mediator, it could be very hard task begitu ya, karena sebagai mediator itu kita memediasi dari awal sampai akhir. Dan tadi benar yang disampaikan Aida, jika ada sesuatu yang tidak benar, maka sebagai fasilitator pun kita harus mengkonfirmasi, memperbaiki seperti itu di akhir. Tapi tentu di awal pembelajaran, karena ini sifatnya adalah bukan freedom ya sebenarnya ya, pokok dari constructivism itu adalah construct, build, make your own understanding. Jadi at the beginning of the lesson itu gurunya tidak memberikan ini loh terkait dengan, katakanlah kita mau belajar terkait fluida. Fluida itu apa? Diberikan semuanya di awal, tidak seperti itu begitu ya. Tapi gurunya ini sebenarnya walaupun dia sebagai fasilitator itu merupakan yang hard task atau sulit ya, it's a bit difficult, maybe difficult for the teachers that never experienced doing the constructivism learning theory gitu ya. Nah, itu di awal malah gurunya itu memang harus mendesain bagaimana sih pembelajaran agar bisa dikonstruksi sendiri. Nah, itu sulitnya di sana gitu ya, mendesainnya dia itu yang sulit ya, karena kalau kita menggunakan presentasi begitu ya, saya tampilkan PowerPoint, apa itu constructivist learning theory, sudah begitu ya, selesai pembelajaran, ada pertanyaan, selesai gitu ya. Beda dengan constructivist learning theory, Anda harus mendesain bagaimana pembelajaran siswanya itu bisa construct by themselves gitu ya. Mungkin kita back to the misconception, ada tadi yang sempat miss begitu ya, bukan miss ya, mungkin terlupa oleh presenter. Let's discuss about that. Pertanyaan yang bagus terkait miskonsepsi tadi ya.
Ini yang tampil apa ya? Oh bukan, sebentar. Masih ini yang tampil. Yang tampil di Anda apa ya? PowerPoint, ma'am. Vygotsky. Oke, Vygotsky ya. Oke. Nah ini, let's talk about this yang mungkin presenter tadi kelupaan menambahkan ya. Padahal dia sudah menyampaikan di konklusinya about assimilation and accommodation. Tapi presenter mungkin terlupa ya untuk menjelaskan apa sih assimilation and accommodation. Ini adalah konsep yang terkenal ya untuk Piaget gitu ya. Jadi tadi Anda sudah tahu ya, makanya saya track lagi apakah Anda get the point bahwa sebenarnya di constructivist learning theory ini at least ya sebenarnya tidak hanya mereka, tidak hanya Jean Piaget maupun Lev Vygotsky yang ada atau propose terkait constructivist learning theory. Ada juga yang lain, John Dewey dan sebagainya begitu ya. Kalau Anda curious, Anda bisa search in depth about them. Tapi kita fokus ke dua ini ya. Tadi bedanya kalau Piaget ini fokus di individuals, kalau Vygotsky fokusnya di social interactions, begitu ya. Nah, di Piaget asal mungkin kalau tadi belum terlalu clear, itu Piaget ini menekankan pada ini, begitu ya. Makanya disebut dengan cognitive development, bahwa dia menekankan pada biological maturations, kemudian experience with the physical environment, experience with the social environment, and equilibration. Nah, menurut Piaget itu bahwa setiap individu itu punya tahapan-tahapan perkembangan ya. Ini saya coba tunjukkan. Bahwa setiap individu itu punya tahapan-tahapan perkembangan. Nah, ini yang sering sekali harus dimunculkan ketika Anda nanti mencoba menggunakan konstruktivisme di katakanlah skripsi Anda, begitu ya. Ada bayi sensori motor, kemudian usia 2-6 preoperasional, konkretnya 7-11, formal operation ini ketika usia 12 ke atas, dan Anda harusnya di level ini, begitu ya. Jadi menurut Piaget setiap orang, individuals itu mengalami ini, tahapan-tahapan ini adalah biological maturation, tapi kan tidak hanya biological maturation, itu selalu diikuti dengan cognitive development. Jadi ketika di level ini tentu tidak sama nanti kognitifnya dengan di level preoperasional, for example, seperti itu ya. Nah, ini yang menjadikan Piaget rada berbeda dengan Vygotsky. Kalau Piaget itu lebih menekankan bahwa setiap individu punya ini ya, punya tahapan perkembangan, punya pengetahuan sendiri yang kemudian mempengaruhi dia bagaimana dia mengkonstruk pengetahuannya itu. Kalau Vygotsky beda lagi, dia mengedepankan social interaction. Bahwa menurut Vygotsky itu kita bisa mengkonstruk pengetahuan ketika kita belajar dengan orang lain, gitu ya. Ketika kita berinteraksi dengan orang lain, itu yang membuat kita mengkonstruk pengetahuan. Itu yang ditekankan di Vygotsky. Kalau di Piaget beda. Piaget lebih cenderung ke individualsnya itu tadi ya, bahwa setiap orang punya itu, begitu, dan kita berpotensi untuk mengkonstruk pengetahuan kita sendiri. Terkait dengan miskonsepsi, nah ini ya saya kembali lagi, semoga bisa mengikuti. Itu ada istilah miliknya siapa namanya tadi? Piaget ya, itu ada asimilasi dan akomodasi. Apa sih asimilasi itu? Let's look at this definition. Refers to fitting external reality to the existing cognitive structures. Bisa dimengerti enggak ini kalau dari definisi ini? Bisa enggak? Enggak kelihatan ya, Wong. Mana ya? Coba saya mau dengar dari siapa ya? Sylvia. Kalau menurut Sylvia dari definisi ini asimilasi itu apa, Sylvia? Am I audible? Yes, Miss.
Oh ya, menurut Sylvia dari definisi ini apa sih asimilasi itu? Mungkin referensi untuk menyesuaikan realitas dari lingkungan eksternal gitu, Miss. Referensi untuk menyesuaikan dari realitas lingkungan eksternal, maksudnya apa, Sylvia? Referensi kundi sih, reverse itu ta. Reverse itu merujuk ya, ini bukan referensi ya. Reverse to itu artinya boleh kita define as, itu sama aja sebenarnya reverse to. Atau dibantu siapa? Siapa yang membantu? Sania. Yes, Miss. I haven't get the point. You haven't get the point. Oke, siapa yang bisa bantu dari definisi ini? Aida mungkin presenternya. Aida? Yes, ma'am. Kalau dari definisi ini menurut Aida asimilasi itu apa, Aida? Tuh, kok enggak ada suaranya, Aida? Kalau menurut saya asimilasi itu kayak ngasih tahu sebenarnya kan misalnya siswanya melakukan kesalahan gitu, terus dikasih tahu sebenarnya itu yang benar itu kayak apa, itu berdasarkan entah dari saya masih agak bingung. Oke, baik, enggak apa-apa. Ini adalah kalimat yang saya copy and paste dari buku Learning Theories ya. Mungkin Anda ada yang sempat membaca itu dan kebingungan, enggak masalah, gitu ya. Bingung, nah itu adalah proses ya, proses bagaimana Anda membangun understanding, gitu ya. Ini maksudnya kalau kita telaah kalimatnya fitting, begitu ya, mencocokkan external reality eksternal to the existing ke yang sudah ada cognitive structure, struktur kognitif. Jadi asimilasi itu apa sih sebenarnya? Asimilasi jadi ketika Anda melihat sesuatu realita eksternal, katakanlah seperti di contoh ini ya, saya back to the example, seperti contoh ini. Begitu ya. Sebelum ke sini, Anda pasti sudah punya skema. Skema itu adalah struktur kognitif atau pemahaman awal Anda. Itu kita kenal dengan skema. Katakanlah dalam kasus ini, boy has learned schema of cat. Jadi dia sudah pernah lihat cat. Dan dia mengamati ciri-cirinya cat. Jadi cat itu punya whiskas, begitu ya, dengan telinga seperti ini, begitu ya. Kemudian ada badinya itu di view-nya itu dia punya rambutnya ya, dia punya garis-garis seperti ini, itu sudah menjadi skema dia. Itu adalah struktur kognitif, struktur yang dia miliki. Ini yang awal begitu ya, atau kita sebut dengan prior knowledge, pengetahuan awal gitu ya, skema. Kemudian di proses asimilasi, ketika dia melihat sesuatu external reality, katakanlah di sini adalah cup. Anda tahu cup itu apa? Tahu cup itu apa? Masuk kau nak sing ngero cup itu apa rek? Keluar wisan-wisan sing liyane. Anak harimau mungkin Bu, kan gambarnya itu. Wes gambaran ae lho yo, gak ngerti bahasa Inggris sih gak apa-apa ya. Kapiku adalah istilah untuk anaknya harimau, anaknya lion, anaknya macan, itu disebut dengan cub, gitu ya. Nah,
Karena dia melihat, oh dia mirip dengan si kucing. Fitting the external reality, ini external reality-nya, to the existing cognitive structure. Jadi dia yang punya, karena belum pernah melihat cup sebelumnya, begitu ya. Dia menganggap si cup ini adalah kucing. Karena yang dia tahu di awal itu adalah kucing. Jadi asimilasi di sini adalah fitting, begitu ya. Dia ngepaskan begitu ya sesuatu yang ada di internal, yang di eksternal, apa yang dia lihat, pengetahuan baru yang dia peroleh dengan prior knowledge dia. Ini adalah kucing, makanya boy saw a cat and call it cat. Itu ya. Sampai sini dulu di asimilasinya ya. Dia akan bilang it's a cat. Gitu kan? Kemudian datang kakaknya, dia bilang, sister said, no, it's a cup. Nah, mungkin dia tidak akan langsung percaya bahwa itu adalah a cup. Dia akan bilang, no, it's a cat. Ini tidak dijelaskan di sini prosesnya ya, tapi pengalaman begitu ya, saya dengan anak saya begitu ya, ketika saya bilang itu adalah kalau anak saya itu bukan cat sama cup, dia antara anjing poodle itu ya dengan domba atau sheep. Saya bilang itu sheep nak, no it's a dog. Nah itu mengubahnya lama sekali. Tetap aja dog, no it's dog. Pokoknya kalau saya bilang ini adalah sheep, dia bilang ini dog. Nah itu lama. Ini yang kita sebut dengan miskonsepsi. Karena dia sudah punya yang namanya skema awal. Di skema dia atau cognitive structure-nya, katakanlah kalau itu adalah untuk elementary ya, katakanlah kalau yang dari desa mungkin ya bagaimana terjadinya gerhana bulan karena orang tuanya, mungkin nenek-neneknya bilang begitu kan, bahwa proses gerhana bulan itu terjadi karena biasanya apa? Kalau yang mitos-mitosnya gerhana bulan terjadi karena apa biasanya? Genderuwo meteng. Apa, Bik? Kok genderuwo meteng sih? Wong gerhana dimakan itu Bu, dimakan raksasa. Iya, dimakan buto ijo. Lah genderuwo meteng iku terus kaitannya ambek bulane ilang iku nang endi, Bik? Lah ya, kok aneh ya. Nah, kalau dimakan tadi Anesia menyebutkan dimakan buto ijo begitu ya. Mungkin dia akan melihat, oh iya mungkin ya karena bulannya besar gitu, berarti yang makan nggak boleh yang kecil, pasti yang makan adalah raksasa, jadi hilang. Dan itu mungkin yang terpatri di skema dia sebagai prior knowledge, sebagai skema dia sebagai existing cognitive structure gitu ya. Nah, sampai di sini nih asimilasi, itu kita memaknai sesuatu berdasarkan apa yang kita miliki itu sampai di asimilasi. Namun bisa saja itu kan tidak benar, gitu ya. Dan itu yang kita kenal dengan nama miskonsepsi. Karena kita sudah mengkonstruk by ourselves a particular thing or particular knowledge or particular concept, gitu ya. Orang mungkin bilang bukan itu begitu ya, nggak gampang ya, katakanlah kakaknya ini adalah guru, bukan seperti itu, nggak gampang itu ya. Kalau itu tidak secara benar diubah, miskonsepsi ini susah dihilangkan. Jadi nggak gampang hanya diberitahu itu selesai, nggak mudah juga ya. Tidak semua siswa ketika diberitahu saja cukup itu kebanyakan tidak berhasil kalau hanya diberitahu begitu ya, apalagi untuk terkait sesuatu yang visible yang bisa kita lihat. Kalau itu abstrak mungkin oke lah, masih bisa lah diterima begitu ya. Tapi kalau yang visible tapi ketika hanya diberikan penjelasan tapi kok belum masuk akal, kok bisa nggak begitu ceritanya gitu ya, itu sulit begitu ya terkait dengan miskonsepsi. Nah, ketika bagaimana caranya, pertanyaan yang bagus tadi ya dari Anesia ya kalau nggak salah ya pertanyaannya terkait miskonsepsi. Bagaimana terus caranya untuk miskonsepsi begitu ya? Tentu cara yang paling cespleng adalah kembali ke teori ini, kembali ke teori constructivist learning theory. Bagaimana mengkonstruk sendiri pemahamannya, dengan cara apa? Teachersnya walaupun dia sebagai mediator, motivator itu memfasilitasi, gitu ya, fasilitator. Bagaimana agar anak itu melihat langsung bahwa bukan seperti itu ya, bukan dimakan
bukan dimakan buto ijo, bukan dimakan oleh raksasa, dengan cara katakanlah gurunya begitu ya meminta siswanya silahkan Anda watch this video or search this information, tidak diberikan langsung. Bukan begitu, gerhana bulan terjadi karena posisi bulan. Nah, tidak seperti itu begitu ya, tapi gurunya expose the students to the real thing gitu ya, fakta-fakta yang possible untuk ditunjukkan. Nah, dari sana dilihat begitu bagaimana berubah atau tidak. Ketika dia bisa berubah gitu ya, ketika sudah menonton video, oh ternyata begini ya realnya ketika menggunakan satelit katanya begitu ya, atau search many resources begitu ya, dia baca many resources, akhirnya dia punya pemahaman baru. Nah, ketika dia sudah mampu mengatakan bahwa ini cup dan ini cat, itulah terjadi akomodasi. Sebelumnya ada konflik di sana ya, sehingga menyebabkan miskonsepsi itu tadi. Tapi ketika dia skema barunya sudah muncul, nah ketika dia sudah bisa membedakan, oh iya, this is a cat and this is a cup. Ini kita sebut dengan akomodasi. Makanya akomodasi itu adalah refers to the changing internal structure to the provided consistency with the external reality. Jadi ketika kita mampu mengubah katakanlah miskonsepsi kita itu ya, karena kita memasukkan informasi baru, kemudian oh ternyata yang benar seperti ini, untuk menjelaskan external reality dengan lebih relevan, itu yang kita sebut dengan akomodasi. Gitu ya. Jadi nggak mudah. Kalaupun tadi Aida menyampaikan, mungkin beberapa langsung iya itu yang benar, tapi beberapa mungkin masih belum yakin gitu ya. Masa sih bukan karena dimakan raksasa. Nah, tapi ketika dia diekspos dengan seperti visualization itu tadi dari hasil satelit atau searching information by themselves begitu ya, construct lagi by themselves, harapannya terjadi akomodasi di sini. Oke. Sampai di sini ada pertanyaan aja dulu. Sudah cukup jelas? Anesia bagaimana? Iya, Bu, sudah cukup jelas sekali. Nah, itu terkait miskonsepsi. Jadi, make sure bahwa Anda nanti kalaupun menjadi guru begitu ya, kemudian melakukan diagnostic test namanya ya, kalau untuk mengukur miskonsepsi atau tidak di siswa, ini biasanya di awal. Di awal pembelajaran Anda berikan sebuah tes untuk melihat bagaimana ada nggak miskonsepsi di siswa itu. Nah, kalau Anda sudah dapat, oh ternyata ada miskonsepsi. Nah, Anda sebagai fasilitator, katakanlah mau pakai constructivist learning theory ya, Anda sebagai fasilitator harus mendesain. Nah, ini yang paling sulit ya, jadi guru ketika menggunakan constructivist learning theory. Mendesain bagaimana activities that can direct student to construct their own understanding correctly. Tapi kembali tadi saya juga setuju dengan Aida bahwa kembali nanti di akhir seperti tadi dipresentasikan, oh ada yang kurang tepat. Nah, kembali walaupun role-nya hanya sebagai fasilitator, tetap aja harus ada konfirmasi. Otherwise itu dibawa terus, begitu ya. Ini yang saya amati itu juga miskonsepsi terkait osmosis ya. Itu perpindahan. Anda sudah belajar apa ya? Materi apa nih? Anfistum sudah ya? Belum ya? Belum, Bu. Oh, belum. Nanti saya cek di sana ya. Itu saya beberapa generasi ya. Beberapa kakak kelas Anda itu saya menemukan masih terus seperti itu ya, terkait konsep osmosis. Itu masih saja ya, dari beberapa angkatan itu masih itu yang dibawa, karena ternyata ketika saya ikut di pendampingan ya di SMP, ternyata itu yang diajarkan. Nah, itu yang kurang tepat, akhirnya dibawa terus ya, dibawa terus, dan nah, ini akhirnya harus diperbaiki. Jadi nggak gampang miskonsepsi untuk diubah, itu nggak gampang, dan bahkan bisa dibawa terus ya itu. Nah, makanya Anda ketika nanti mengajar menjadi guru, make sure bahwa apa yang Anda sampaikan itu tepat. Otherwise itu kalau saya pakai kalimatnya Budiah ya, Budiah Astriani maksud saya. Sudah pernah ya dengan Budiah Astriani, itu dosa jariah katanya. Waduh, mengerikan kan ya. Oke. Oke, itu terkait miskonsepsi. Ada pertanyaan? Gak ada ya? Sudah jelas ya?
Oke. Terkait introvert tadi ya. Terkait introvert saya rasa tadi jawaban presenter sudah bisa menjadi salah satu solusi begitu ya, ditanyakan tadi bahwa dengan social learning theory begitu ya. Jadi walaupun katakanlah dia tidak aktif karena yang diam kalau di teori ini jadi beda ya. Beda sekali dengan behavioral learning theory bahwa Anda harus melihat ketika dia dikatakan aktif ya orangnya harus aktif begitu ya. Aktif dalam artian dia katakanlah hands on activity begitu ya. Tapi bagaimana dengan minds on activity? Nah, yang diam belum tentu tidak aktif. Nah, ini diakomodasi di teori belajar kognitif, teori belajar konstruktivis begitu ya, yang diam belum tentu tidak aktif. Dia mungkin minds on-nya jalan gitu ya. Mungkin hands on-nya diem aja, begitu ngelihat aja, tapi ketika dia melihat, nah kita tidak bisa meyakinkan kalau dia hanya duduk diam saja itu tidak aktif secara kognitif. Gitu ya, karena memang yang ditekankan kembali di sini kalau behavior itu yang tidak nampak ya nggak masuk di sana begitu ya, karena tidak bisa terukur. Tapi di sini yang diam belum tentu tidak aktif. Nah, bagaimana kita tahu? Pertanyaan dari Zaki. Evaluasinya seperti apa? Apakah melakukan evaluasi juga? Saya ingin dengar daripada saya jelaskan sendiri ya. Amalia. Gimana Amalia? What do you think? Ya, Miss. Bisa diulangi pertanyaannya, Miss? Oh, bisa diulangi. Anda mengikuti atau ada di tempat yang berbeda? Tidak. Tidak mengikuti. Di rumah maksudnya mengikuti pembelajaran. Oke, baik. Bagaimana tadi pertanyaannya Zaki, apakah guru dalam ketika menerapkan constructive learning theory itu juga melakukan evaluasi? Dia kan hanya memediasi, memotivasi, apakah melakukan evaluasi juga? Bagaimana? What do you think, Amalia? Menurut saya melakukan evaluasi, Miss. Kayak kira-kira seperti apa ya evaluasinya? Seperti apa evaluasinya kita? Evaluasinya mungkin guru bisa tanya ke peserta didik mengenai pembelajaran yang telah dilaksanakan. Mungkin bisa menanyakan mengenai kekurangan sama kelebihan pembelajaran yang telah disampaikan. Terus juga menganalisis kebutuhan dari peserta didiknya. Menganalisis kebutuhan, misalnya dengan cara apa, Amalia? Kalau menurut saya, kalau contoh dari menganalisis kebutuhan itu misal dalam mempersiapkan ulangan atau penilaian gitu, biasanya dikasih kayak kisi-kisi gitu. Oh, dikasih kisi-kisi begitu ya, biar nilainya tidak jelek begitu ya. Oke, bagus. Baik, ada yang mau menambahkan lagi bagaimana kira-kira evaluasinya? Apakah gurunya juga mengevaluasi? Kalau kata Amalia, iya mengevaluasi. Kalau menurut siapa ya? Sania. Kalau menurut saya juga perlu dievaluasi. Karena kalau tidak dievaluasi, kita tidak tahu, sebagai guru kita tidak tahu bagaimana kemampuan murid itu sendiri. Gitu. Ya, jadi begitu ya Zaki ya. Jadi walaupun perannya di sana adalah mediasi, begitu ya, motivasi, lebih tepatnya sebenarnya penggunaannya adalah sebagai fasilitator ya. Sebagai fasilitator tetap, bahkan kalau Anda memang kurius begitu ya, ingin tahu, Anda bisa melakukan evaluasi di awal, kita sebut dengan tes diagnostik ya. Diagnostik itu kan biasanya dilakukan oleh dokter. Kita juga menggunakan istilah itu. Ada miskonsepsi enggak sih diberikan di awal begitu ya, kemudian difasilitasi dengan kegiatan yang kayaknya banyak miskonsepsi nih anak-anak saya. Nah, sebagai fasilitator Anda mungkin tidak memberikan langsung pembelajarannya.
tapi Anda mendesain kegiatan yang mereka bisa mengkonstruk sendiri pengetahuan yang mereka miliki. Di akhir dicek, tentu ya harus selalu dicek. Tambah baik enggak pemahamannya, tambah benar atau enggak, atau malah tambah kurang bagus gitu ya. Kalau kurang bagus berarti Anda harus mendesain lagi bagaimana caranya. Katakanlah kalau 1-2 itu bisa remedi, bisa tes ulang, tapi kalau hampir 50% lebih ya berarti harus ngajar ulang lagi begitu ya. Jadi sebagai guru evaluasi ya tetap ya itu harus tetap dilakukan untuk memantau seperti tadi kata Sania bagaimana ketercapaian pembelajaran yang telah dilakukan. Dan ini banyak ya tergantung kegiatan yang Anda lakukan seperti apa, harusnya sinkron antara kegiatan dengan asesmennya. Kalau kegiatannya katakanlah fokus ke banyak ke keterampilan keterampilan proses sains gitu ya dari awal, maka direlevankan, jangan sesuatu yang tidak muncul di di pembelajaran begitu kemudian Anda tanyakan di tes. Nah, itu yang tidak alignment, itu yang tidak diharapkan. Jadi teaching, assessment, kemudian kurikulumnya itu harus align. Seperti itu. Oke, terkait model ya, model pembelajaran mungkin tadi kayaknya ada yang lupa, sebelum ini waktunya berakhir saya sampaikan terkait ini ya, share. Terkait model ya, atau bentuk-bentuk tadi beberapa disampaikan oleh kawan Anda, tapi ini yang biasanya digunakannya terkait dengan constructivist learning theory. Is it visible for you? Yes, Miss. Instructional application ya, yang tampak di Anda ya, karena saya nggak bisa ngelihat ini. Ini ada discovery, ada inquiry, ada peer assisted, ada discussion and debate, bisa Anda pakai, atau reflective teaching. Satu saya contohkan di sini, you can explore by yourself, begitu ya. More ini terkait inquiry based learning. Ini adalah sintaksnya. Kalau Anda mau mencari, tinggal search in the internet using a keyword like inquiry based learning atau pembelajaran inquiry ya, model pembelajaran inquiry begitu. Itu bisa. Jadi kalau Anda lihat dari sintaksnya ya, ini realnya, bagaimana aplikasi realnya, dimulai dari orientasi. Ini orientasi ya, jadi di awal pembelajaran diorientasikan permasalahan apa yang mau Anda angkat. Jadi ini bukan diberikan materi, bukan constructivist learning theory itu adalah bukan. Tapi ini Anda mengorientasikan pada katakanlah permasalahan-permasalahan terkait materi yang mau diusung. Nah, ini orientasinya. Agar ini apa ya, diajak untuk berpikir di sana. Kemudian mereka diminta untuk merumuskan masalah, merumuskan hipotesis, mengumpulkan data, menguji hipotesis dan merumuskan kesimpulan. Biasanya dilanjut dengan presentasi. Di sini Anda lihat ya, gurunya memfasilitasi di setiap tahapan, make sure bahwa ketika membuat rumus masalah benar, membuat hipotesisnya sudah tepat, mengumpulkan datanya juga sudah benar, menguji hipotesisnya sudah tidak salah, merumuskan kesimpulannya juga diberikan feedback dan konfirmasi sudah benar atau tidak. Dari sini Anda lihat ya bahwa peran gurunya itu tidak menggunakan ceramah di sini ya, tidak diberikan ini loh konsepnya, ini loh itunya, tidak, tapi mereka menemukan sendiri dari permasalahan yang didesain oleh guru itu tadi. Gitu. Ini implementasi contoh ya, implementasi dari constructivist learning theory. So using these procedures or the steps, the students are required to construct by themselves based on such as data that they collected, and then the analysis result and the conclusion. Gitu. Jadi sampai dia pada suatu kesimpulan apa terkait dengan permasalahan yang diajukan di sana. Begitu ya. Is there any questions? Sudah jelas ya? Ada yang mau ditanyakan? Itu salah satu contoh saja begitu ya. Anda juga bisa pakai discovery learning, itu nanti sintaksnya juga berbeda. Santi sudah jelas Santi, atau ada yang ditanyakan Santi?
Sudah jelas, Bu. Sudah jelas ya? Kalau sudah jelas, pertanyaan saya kembali to the first questions before we go into the presentations. Apa kurangnya dari cognitive learning theory sehingga kok constructivist learning theory ini dipropose? Siapa yang mau mencoba menjawab? Alfa mungkin? Yes, Miss. I think apa ya, kurangnya belajar kognitif tadi itu kan mengedepankan proses, sementara konstruktif ini kan lebih ke pola pikir konstruksi yang ada di masing-masing siswa untuk belajarnya. Mungkin ya itu apa ya, gimana sih? Apa ya? Lupa jadi itu karena yang kognitif itu hanya mengedepankan proses, mungkin untuk pengembangannya sendiri, untuk pemahamannya sendiri juga lebih apa ya, lebih apa sih, lebih kok lebih kurang apa ya, lebih buruk dan lebih apa ya, gimana sih? Enggak apa-apa. Sebentar, coba dibantu temannya. Kayaknya jawabannya udah benar begitu ya, hanya lebih apa ya? Enggak apa-apa, mungkin dibantu siapa ya yang saya belum dengar suaranya ya. Sudah berkontribusi semua ya kayaknya. Oh enggak apa-apa, saya bantu. Oh Farida, Kus Farida. Ya Bu, menurut saya kekurangan teori belajar konstruktivisme itu proses belajarnya, yaitu peran guru sebagai pendidik menjadi lebih pasif, hanya sebagai fasilitator, dan bisa menimbulkan persepsi yang berbeda antara siswa satu dengan yang lainnya. Kekurangan dari constructivist learning theory maksud Anda, Kus? Iya, Bu. Oh, Anda nggak dapat ini ya. You didn't get the point of my question. Pertanyaannya adalah apa sih kekurangannya dari cognitive learning theory sehingga constructivist learning theory ini dipropose? Dapat? Mengerti pertanyaannya, Farida? Oke, baik. Iya, Bu. Kalau teori belajar kognitif kan lebih mengedepankan proses daripada hasilnya, seperti itu. Daripada hasilnya. Kalau konstruktivis ini gimana? Hasilnya begitu kan? Tidak, Bu. Oh, gimana tidak? Gimana terusan? Oke, baik. Saya yakin begitu ya. Oh, mau dibantu Riza lagi, silakan. Ya, saya sudah dapat jawabannya. Oke. Itu kalau yang kognitif teori kan lebih mengedepankan pada proses serta yang penting siswa itu harus ingat, bukan terhadap pembangunan pemahamannya. Jadi ingatannya itu bisa hanya jangka pendek saja. Sementara jika menggunakan constructive learning theory itu kan membangun dari dasar konstruksinya dan dia akan ingatannya lebih jangka panjang. Nanti kesiswanya pemahamannya juga akan lebih luas dan mudah untuk dikembangkan daripada hanya yang kognitif, hanya mengingat saja. Oke, baik. Baik, terima kasih Riza ya sudah diperjelas ya, sudah tidak ada apa lagi ya, nggak apa-apa. Bagus tadi ya bahwa ketika di constructivist learning theory, di cognitive learning theory itu memang menekankan pada proses. Bagaimana sih sebenarnya
mind kita atau cognition kita itu secara aktif memproses semua informasi yang kita peroleh, begitu ya. Memang fokusnya di sana. Tapi ketika shift to the constructivist learning theory, yang ditekankan adalah bahwa siswa secara aktif membangun pengetahuan itu sendiri. Dan ketika di cognitive learning theory itu seperti human development and social interaction itu tidak disinggung, begitu ya. Dan di sini ditekankan bahwa ketika pembelajar atau learners itu construct the new information itu dia whether they will be used their own understanding or by through the social interaction, nah itu dipengaruhi, begitu ya. Jadi itu tadi. Nah, minggu depan Anda akan belajar terkait motivation learning, mungkin ya kalau nggak salah dengan Miss Dia, kalau saya tidak salah ya. Tidak salah begitu ya. Jadi monggo minggu depan bisa you can continue learning about the learning theories and you will learn about the motivational. I think so. Okay. Is there any questions for today? Zaki bagaimana tadi? Masih kurang kurang bisa diterima Zaki? Bisa kok, Bu. Terima kasih. Oh, bisa ya. Oke, alhamdulillah. How about the others? Is there any other questions about the constructivist learning theory? Gak ada ya. So we go into the reflections because we have 8 minutes to go. And I just want to hear from you because at the beginning of the lessons, I try to use English, but most of you respond in Bahasa. Is there any difficulties in using English as a language of teaching or learning? Do you have any difficulties in using this language? Stahda? Mungkin belum terbiasa ya, Miss ya. Jadi kadang itu suka mau ngucapin itu apa ya, lupa bahasa Inggrisnya ini tuh apa ya gitu. Jadi jawabnya ke bahasa lebih lancar dan lebih mudah dipahami seperti itu. Oke, baik. Itu Sahda perceptions. I would like to hear from Eka. Iya, Miss. Menurut saya sendiri juga lebih mudah memahami menggunakan bahasa Indonesia ketimbang dari bahasa Inggris seperti itu. Okay, and I move on to the next questions. Can you understand my explanation or my questions clearly? Yeah. Iya, Miss. My question is, can you understand my question or explanation clearly, Yaya? Ya, kadang sedikit mengerti, kadang belum kayak gitu. Because I speak too fast, or is there any other problem? Mungkin karena Miss Eni-nya kan dalam bahasa Inggris sudah lancar, jadi kita harus mengartikannya dulu kayak gitu. Oh, begitu ya. Kalau Valia, bagaimana Valia? Iya, kalau sayanya kan belum terlalu bisa bahasa Inggris, jadi kadang tanya temen artinya apa atau Iya, apa Anda tanya teman? Kan pakai online, gimana Anda tanya temannya? Kalau di kelas Anda bisa colek gitu ya, gimana Anda tanya temannya? Chat, dari chat WA. Oh, dari chat WA, begitu ya? Iya. Oke. Iya. Ada suggest untuk saya, Valia, silahkan. So next week when we meet again, I will make it better. Ada suggest buat saya, Valia? Mungkin ada di beberapa kalimat mungkin bisa dicampur bahasa Indonesia bahasa Inggris, gimana ya? Mungkin kalau ada kata-kata yang sulit pakai bahasa Indonesia dikit. Oh, Oke.
Oke, baik. Suggest lagi untuk saya, Sylvia mungkin. Baik, Bu. Mungkin kalau dari saya tidak jauh beda dari Valia. Mungkin untuk beberapa kalimat yang sulit, mungkin tidak jarang didengar itu bisa menggunakan bahasa Indonesia, Bu, biar lebih mudah dipahami. Seperti itu. Oh gitu ya. Berarti saya harus mengidentifikasi kalimat. Ya oke lah, baik. Berarti suggest next time when you meet again with me, I will use bilingual ya, separuh-separuh. Silahkan Anda punya hak begitu ya untuk interrupt in a case that you don't understand what I mention or explain begitu ya. Oke. Is there anything that you want to say to me? Okay. If there is no more questions or comments, I think this is the end of our lesson for today. I hope that all of you here can take the benefit of the learning for today. And thank you very much. Bye for now and see you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Amit ya, saya Livia. Ya Bu, thank you.